Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman yang mengambil mata kuliah ilmu perundang-undangan. Kali ini kita sampai di rekaman selanjutnya, yaitu mengenai mengenal dan membuat norma hukum. Materi kali ini penting. Kenapa? Karena teman-teman harus ingat bahwa orientasi dari ilmu perundang-undangan itu adalah pada pembentukan norma, sehingga sifatnya adalah normatif. Nah, jadi materi mengenal dan membuat norma hukum itu penting bagi ilmu perundang-undangan. Teman-teman harus tahu, di materi ini harus tahu gimana ya perbedaan antara norma hukum dengan norma yang lain. Kalau sudah tahu perbedaannya, berarti teman-teman juga harus tahu gimana ya cara membedakan membuat norma hukum di dalam perundang-undangan atau tidak di dalam perundang-undangan, atau bukan dalam perundang-undangan maksudnya. Gitu ya. Oke. Nah, sebelum pada inti poin, yaitu mengenal dan membuat norma hukum, kita ingat dulu dari materi minggu lalu yang sering kali kita bahas, bahwa apa sih norma hukum? Ya, jadi selama ini mungkin teman-teman kalau ditanya apa sih norma hukum? Ya, norma hukum itu adalah aturan. Apa sih norma hukum? Ya, norma hukum itu adalah, mungkin ada yang jawab undang-undang, peraturan perundang-undangan, ada yang jawab ketentuan, ada yang jawab pasal misalnya. Nah, jadi norma hukum dalam hal ini atau mungkin ada yang menjawab dengan sanksi. Ya. Nah, jadi norma hukum itu sebenarnya adalah aturan, ketentuan atau kaidah yang isinya, ya, selama ini mungkin teman-teman bilang juga yang isinya mengikat, Mbak. Ya, oke, mengikat, tapi isinya itu adalah bisa berupa perintah, bisa berupa larangan, bisa juga berisi kebolehan untuk sebuah perilaku. Jadi, melalui norma hukum, tindakan kita itu didrive, ya, didorong oleh si pembentuk norma hukum supaya sesuai dengan yang dikehendaki atau yang dicita-citakan. Jadi kalau kita berbicara norma hukum, sebenarnya kita berbicara soal tindakan atau perilaku yang dikehendaki atau yang diciptakan. Kalau teman-teman sudah membaca buku Prof. Maria, di situ ada kata seharusnya. Nah, kata seharusnya itulah yang menurut dari para pembentuk norma hukum atau dari si pembentuk norma hukum. Gitu, ya. Oke. Nah, lalu gimana sih caranya kita bisa membuat norma hukum? Nah, untuk sampai di situ, kita perlu mengenal dulu nih, sebenarnya perbedaan antara norma hukum dengan norma yang lain itu seperti apa? Ya, kalau selama ini mungkin saya minta teman-teman untuk menyebutkan apa sih bedanya norma hukum dengan norma yang lain, yang pertama kali keluar adalah kata ini, sanksi, Mbak. Pasti itu yang keluar, ya kan? Sorry, ini saya hapus dulu. Wah. Ya. Jadi pertama kali yang keluar pasti kata ini, sanksi. Yang disebutin itu dulu. Apa sih norma hukum? Apa bedanya norma hukum dengan norma yang lain? Yang keluar ada sanksinya, Mbak. Terus normanya mengikat. Gitu yang keluar. Ya, mengikat. Nah, sebenarnya apalagi sih perbedaan antara norma hukum dengan norma yang lain selain sanksi, selain sifatnya itu mengikat? Ya, perbedaannya adalah bahwa norma hukum itu sifat berlakunya adalah universal. Ya, kenapa? Karena memang dia dikehendaki, dia diciptakan, sehingga tidak ada pilihan sebenarnya bagi kita warga negara, bagi kita masyarakat,
selain mengikuti apa yang memang dikehendaki, apa yang diciptakan oleh si pembentuk norma. Apalagi yang membentuk normanya itu adalah, jadi dia dibentuknya oleh lembaga atau aparat yang berwenang. Itu ciri yang sangat berbeda atau ciri yang membedakan antara norma hukum dengan norma yang lain. Gitu. Lalu, karena dia dikehendaki, tidak ada pilihan bagi kita, maka sifat normanya adalah heteronom. Tuh ya, masih ingat ya? Dia sifatnya adalah sifat normanya heteronom. Nah, ini yang membedakan antara norma hukum dengan norma yang lain. Apalagi, nah, karena norma hukum itu memiliki sanksi, maka norma hukum itu memiliki aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum. Nah, inilah yang membedakan antara norma hukum dengan norma yang lain. Jadi kalau norma yang lain, ada nggak normanya? Ada, tetapi kemudian dia tidak terlalu begini. Karena dia tidak dikehendaki, maka seakan-akan terkesannya itu tidak mengikat. Apalagi, karena memang sanksinya, karena dia tidak dikehendaki, menjelma, mewujud sebagai perilaku yang memang ada, perilaku yang memang sudah ada, maka sanksinya itu juga tidak dikehendaki. Artinya tidak ada orang yang, tidak ada lembaga atau tidak ada aparat yang kemudian meletakkan sanksi pada norma yang memang seharusnya itu. Gitu. Jadi kalau norma yang lain itu sanksinya ada, tetapi dia tidak memiliki ketegasan, gitu ya. Kenapa? Karena memang normanya seolah-olah itu tidak dikehendaki oleh si pembentuk norma hukum. Normanya sudah ada. Kalau norma yang lain itu normanya sudah ada, sudah eksistens. Nah, sedangkan kalau norma hukum itu adalah norma yang dibentuk oleh lembaga atau aparat yang berwenang. Kemudian isi normanya menjadi sesuatu yang seharusnya. Yang mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus mengikuti isi daripada norma itu. Gitu ya. Lalu apalagi yang membedakan? Sifatnya, ya, sifat normanya tidak universal, tetapi kontekstual, sangat beda. Misalnya saya yang tunduk pada norma yang ada sesuai dengan ajaran Islam akan berbeda dengan teman-teman yang tunduk pada norma yang ada dan bukan agama Islam, misalnya seperti itu. Atau saya yang tunduk pada norma yang ada itu sesuai dengan adat istiadat Jawa akan berbeda dengan teman-teman yang tunduk pada adat istiadat Padang, misalnya. Minang. Nah, hal-hal seperti itulah yang membedakan antara norma hukum dengan norma yang lain. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita langsung ke norma hukum itu gini, kita kan berbicara atau membicarakan norma hukum menjadi norma yang seharusnya, yang diciptakan, yang dikehendaki oleh si pembentuk norma. Nah, sedangkan norma yang lain itu adalah norma yang eksistens, yang memang diyakini ada. Ya, diyakini ada oleh komunitas tertentu atau oleh masyarakat tertentu. Gitu ya. Nah, dalam hal ini kita sebenarnya bisa membedakannya menjadi dua. Teman-teman seharusnya masih ingat. Soal norma dan nomos. Oh, nggak kelihatan. Kita ganti ini ya. Oke. Soal norma dan soal nomos. Ya, masih ingat ya. Oke. Nah, gini. Ketika norma yang eksistens, yang ada, norma yang diyakini oleh sebagian masyarakat atau komunitas tertentu, dalam hal ini teman-teman masih ingat itu dikonsepkan sebagai nomos, ya. Nomos adalah norma yang existing, norma yang ada,
yang diyakini oleh komunitas tertentu atau sebagian masyarakat, gitu ya. Nah, kalau membuat norma hukum itu kan menjadi yang seharusnya, yang dikehendaki, yang diciptakan oleh pembentuk norma. Nah, kalau si pembentuk norma itu mau menjadikan atau mau membuat isi norma itu dari sesuatu yang ada, boleh atau enggak? Jawabannya boleh. Artinya dari norma yang ada, dari norma yang eksisten, mau didorong menjadi norma yang seharusnya. Sehingga semua masyarakat akan memiliki perilaku yang sama karena sudah ditambahkan dengan kata seharusnya. Gitu ya, paham ya? Jadi dari norma yang existence, dari norma yang existing, dari norma yang ada, kemudian didorong oleh si pembentuk norma menjadi norma yang seharusnya. Sehingga dituangkanlah menjadi isi norma di dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Ya, jadi norma hukum bisa saja bersumber dari nomos. Bersumber dari norma yang ada, norma yang existing. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada pemahaman mengenai sistem norma. Ya. Sistem norma menurut Hans Kelsen ini juga sudah kita sharing di minggu yang lalu. Bahwa menurut Hans Kelsen itu ada dua sistem norma, atau sistem norma itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem norma yang statis dan sistem norma yang dinamis, ya, atau diistilahkan dengan nomostatik atau nomodinamik. Oke. Kaitannya apa sih dengan norma yang sudah ada dan dengan norma yang seharusnya? Nah, jadi kalau kita kaitkan, maka norma yang sudah ada itulah yang kita sebut dengan nomostatis. Kenapa kita sebut dengan nomostatis? Karena, coba lihat, kalau berdasarkan pada padanan katanya gitu ya, statis itu kan tetap, ya. Maka sebenarnya dalam nomostatis tidak ada perubahan norma, tidak ada pembentukan norma yang baru. Artinya norma itu ya memang sudah ada. Dari dulu norma itu juga memang sudah ada. Gitu ya. Jadi dia mewujud pada perilaku yang aktual. Kenapa ya? Misalnya kok kita ini tahu bahwa sama orang tua itu harus hormat, sama orang lain itu harus saling mengasihi. Ya memang dari dulunya sudah ada kepercayaan kita, belief kita pada norma yang seperti itu. Jadi saat ini kita hanya mewujudkannya pada perilaku. Normanya sebenarnya sudah ada sejak dulu. Gitu ya. Mewujudnya hanya pada perilaku kita. Ya, ini berbeda dengan norma yang seharusnya. Nah, norma yang seharusnya ini dibuat, dikehendaki oleh si pembentuk peraturan, oleh si pembentuk norma hukum, oleh pembentuk norma hukum. Jadi si pembentuk norma hukum ini menghendaki ya bahwa perilaku kita itu ya seharusnya seperti ini, gitu. Perilaku yang seharusnya. Jadi yang menentukan isi norma dengan perilaku yang seharusnya atau seharusnya kita berperilaku seperti apa itu adalah pembentuk daripada norma hukum. Ya, artinya apa? Artinya dalam norma yang dinamik ada pembentukan norma yang baru. Ya. Nah, dalam pembentukan norma yang baru ini karena berdasarkan pada kehendak dari si pembentuk norma, maka itu kan berdasarkan pada makna yang subjektif ya. Kan berdasarkan pada ini nih si pembentuk norma. Oke. Maka ini tuh berdasarkan pada makna yang subjektif gitu. Nah, sedangkan makna yang subjektif ini memerlukan makna. Jadi gini, perilaku yang seharusnya itu tidak boleh subjektivitas dari si pembentuk peraturan ansih. Ya, tetapi harus benar-benar menemukan makna objektifnya.
Dari mana menemukan makna objektifnya si pembentuk norma ini? Adalah dari norma yang sudah ada sebelumnya. Dari norma yang sudah ada sebelumnya. Nah, norma yang sudah ada sebelumnya itulah yang oleh Hans Kelsen disebut dengan norma dasar. Norma yang secara karakter itu disebut memiliki karakter norma yang luhur. Nah, sehingga norma yang seharusnya itu yang berdasarkan pada makna yang subjektif bisa menemukan makna yang objektif, ini harus berdasarkan pada norma yang lebih tinggi, yang karakternya lebih luhur. Gitu, harus berdasarkan pada norma yang lebih tinggi, yang karakternya lebih luhur. Oke. Nah, kaitannya dengan hal ini, maka nomodinamik atau norma yang dinamis itu dapat dibedakan menjadi dinamika yang vertikal dan dinamika yang horizontal. Oke. Pada dinamika yang vertikal, maka norma yang subjektif, ya, norma yang seharusnya yang bermakna subjektif ini, yang subjektif, ini kan harus menemukan objektifnya. Maka memerlukan norma lain yang lebih tinggi yang memiliki karakter norma luhur. Ya. Ini yang pergerakan vertikal, maka memerlukan norma lain yang lebih tinggi, ya, yang memiliki karakter norma luhur. Oke. Nah, sehingga ada pembentukan norma yang baru. Kenapa? Karena memerlukan norma lain yang lebih tinggi yang memiliki karakter norma luhur. Nah, pada dinamika yang horizontal, ketika norma subjektif ini akan gini, norma yang bermakna subjektif ini, ya, norma yang bermakna subjektif ini menemukan makna objektifnya dengan menarik pada makna yang subjektif yang lain. Jadi dari sini menarik ke sini. Nih. Ini menemukan makna objektifnya seperti ini. Sehingga sebenarnya di dalam dinamika yang horizontal itu tidak membentuk norma yang baru. Ya, tidak membentuk norma yang baru. Kenapa? Karena karena di sini itu tidak membuat makna yang subjektif ini memiliki makna yang objektif dengan berdasarkan pada norma lain yang lebih tinggi yang memiliki karakter norma luhur. Sehingga hanya menarik saja nih dari norma yang sudah ada. Ya, yang bermakna subjektif ditarik aja. Nah, untuk diterapkan pula pada makna yang subjektif lagi. Jadi ini tumpuannya betul-betul pada kehendak. Oke ya. Tumpuannya pada kehendak. Nah, kalau yang di sini tumpuannya tidak pada kehendak, tapi pada norma lain yang lebih tinggi yang memiliki karakter norma luhur, sehingga dia memiliki makna objektif. Gitu. Itu bedanya antara nomodinamik vertikal dengan nomodinamik yang horizontal. Sehingga kalau ada pertanyaan, dalam dinamika yang mana yang bisa membentuk norma hukum yang baru? Jawabannya adalah pada dinamika yang vertikal. Kenapa? Karena norma yang ini menemukan makna objektifnya dengan berdasar pada norma lain yang lebih tinggi yang memiliki karakter norma luhur. Gitu. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami perbedaan nomostatik, nomodinamik vertikal, nomodinamik horizontal. Nah, karena kalau ini sudah paham, kita akan next kepada karakter norma hukum. Jadi kan teman-teman sudah paham, diharapkan ya, sudah memahami bahwa ada pembentukan norma hukum yang baru dalam dinamika yang vertikal. Nah, sekarang pembentukan norma hukum yang baru itu apakah hanya pada peraturan perundang-undangan? Ternyata tidak dong. Kenapa? Karena bisa juga dituangkan dalam norma hukum yang lebih private. Ya, kalau ini kan yang orientasinya publik.
Kalau ini private. Jadi bisa saja kita tuangkan norma hukumnya itu pada kontrak, ya, pada agreement, pada perjanjian gitu ya, dan pada surat keputusan. Berbeda loh norma hukum yang kita tuangkan dalam orientasi yang private dengan orientasi yang publik. Ya, karena kalau yang publik ini kan sifatnya pasti untuk umum ya. Nanti kita kembali ke sini ya. Jadi yang publik itu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, kalau yang private itu dalam agreement, dalam kontrak, dalam surat keputusan itu. Nah, perbedaannya seperti apa? Nah, untuk bisa membedakan itulah maka base-nya itu pada karakter norma hukum. Ya. Nah, karakter norma hukum kalau berdasarkan pada adresat itu bisa dibedakan menjadi adresat atau siapa yang diatur bisa dibedakan menjadi umum, untuk umum, atau untuk individual. Jadi kita bikin atau si pembentuk individual. Si pembentuk norma hukum ini menghendaki keharusan perilaku itu untuk siapa? Apakah untuk umum, ya, ataukah untuk individual? Kalau untuk umum berarti semua orang tanpa terkecuali dikehendaki perilakunya itu menjadi yang seharusnya demikian, apa yang dirumuskan dalam isi norma hukum itu. Gitu ya. Tetapi kalau yang individual berarti hanya orang tertentu saja. Hanya orang tertentu saja yang dikehendaki perilakunya berubah. Ya, perilaku seharusnya itu sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam isi norma yang sudah dibentuk oleh pembentuk norma hukum itu. Ya, bisa nggak sih Mbak tidak hanya pada orang tertentu? Misalnya nih saya ingin seharusnya berperilaku itu untuk kelompok, bisa aja. Untuk komunitas tertentu, bisa aja. Tapi sudah tertentu. Kita sudah tahu nih, kita sudah paham siapa yang akan kita tuju. Perilaku yang seharusnya itu siapa aja yang kita kehendaki. Jadi kita sudah paham. Jadi umum individual seperti itu. Lalu mengenai hal yang diatur. Ya, hal yang diatur ini dapat kita bedakan menjadi hal yang abstrak atau hal yang konkret. Nah, perilaku yang seharusnya ini tercerminnya di sini. Perilaku yang seharusnya itu sesuatu yang abstrakkah atau hal yang konkretkah? Kalau yang abstrak misalnya dia belum spesifik, dia belum ada perbuatan-perbuatan detail tertentu. Jadi misalnya yang abstrak ya, perilaku seharusnya abstrak itu adalah membayar pajak. Itu abstrak, membayar pajak. Pajaknya dalam bentuk apa? Pajak kendaraan ada, pajak penghasilan ada, pajak pertambahan nilai ada, pajak bumi bangunan ada, retribusi misalnya ada. Itu belum kita detailkan, cuma membayar pajak. Perilaku yang seharusnya membayar pajak. Itu adalah hal yang abstrak. Tapi kalau sudah membayar pajak penghasilan sebesar 10% misalnya, itu sudah hal yang konkret. Jadi perilaku yang seharusnya itu sudah konkret. Gitu. Ya. Nah, lalu kita akan bedakan lagi nih mengenai berdasarkan pada wujudnya. Ya. Slide aja deh. Nah, berdasarkan wujudnya ini bisa dibedakan menjadi norma hukum yang tunggal atau norma hukum yang berpasangan. Kalau norma hukum yang tunggal, maka norma hukum itu hanya terdiri dari aturannya aja.
ketentuannya aja. Jadi kita hanya menemukan perilaku yang seharusnya, aturan mengenai perilaku yang seharusnya. Misalnya, setiap orang wajib membayar pajak. That's it. Nah, setiap orang wajib membayar pajak. Selesai di situ norma hukumnya. Maka itu sebagai norma hukum yang tunggal. Oke? Norma hukum yang tunggal. Seharusnya berperilaku. Hanya berisi norma seharusnya berperilaku. Itu tunggal. Tetapi kalau kita menemukan norma, ya, norma hukum, tidak hanya berisi seharusnya kita berperilaku, tetapi juga ada paksaan, ada dorongan, ya, ada tekanan, supaya memang betul-betul kita mentaati, supaya memang perilaku kita yang seharusnya demikian, gitu ya. Dengan kata lain, ada sanksinya. Dengan kata lain, ada sanksinya. Maka wujud dari norma hukum itu adalah berpasangan. Jadi kita bisa menemukan aturan seharusnya berperilaku, kita bisa menemukan aturan seharusnya berperilaku, dan kita bisa menemukan tekanan kepada kita bahwa perilaku kita memang seharusnya demikian. Atau dengan kata lain, kita bisa menemukan sanksi ketika kita tidak berperilaku yang seharusnya. Nah, kalau ada dua norma seperti itu, berarti aturan seharusnya kita berperilaku itu disebut dengan norma hukum primer, sedangkan sanksi ketika kita tidak berperilaku yang seharusnya itu disebut dengan norma hukum yang sekunder. Jadi kalau berpasangan terdiri dari dua norma hukum, yaitu primer dan sekunder. Ya. Oke. Nah, kalau dari keberlakuannya, norma hukum itu dapat dibedakan menjadi dauerhaftig, norma yang terus-menerus. Ya, dauerhaftig. Nih, dauerhaftig, norma hukum yang berlaku terus-menerus. Atau einmalig, norma yang sekali selesai. Norma hukumnya sekali selesai. Maksudnya gimana? Nah, kalau norma hukum yang dauerhaftig, maka norma hukum itu terus-menerus berlaku. Akan selesai keberlakuannya kalau dinyatakan dicabut. Oh, ini sudah tidak sesuai lagi nih orang-orang untuk berperilaku yang demikian. Maka perilaku yang seharusnya diganti dengan yang lain. Ya, perilaku yang seharusnya itu diganti dengan yang lain. Maka ketika ada pencabutan atau perubahan terhadap norma hukum tertentu, maka disitulah norma hukumnya berhenti. Jadi ada status pencabutan dulu atau pernyataan tidak berlaku dulu. Maka itu tandanya norma hukumnya berlaku terus-menerus, dauerhaftig. Oke. Nah, kalau einmalig, ketika norma hukum itu selesai kita lakukan, ketika perilaku kita sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh norma hukum itu, maka norma hukumnya menjadi tidak berlaku lagi, tidak memiliki keberlakuan. Jadi mengatur sekali kita berperilaku. Ya, itu namanya sekali selesai. Misalnya apa? Misalnya begini. Ada perintah. Nah, tadi kan isinya kalau norma hukum itu ada perintah, ada larangan, ada kebolehan. Ada perintah bahwa Richa Anggraini ini menjadi misalnya staf ahli Menko Polhukam periode 2022. Nah, maka ketika jadi seharusnya Richa berperilaku sebagai staf ahli Menko Polhukam selama periode 2022. Ketika saya sudah berperilaku demikian, maka norma hukum itu
keberlakuannya menjadi selesai. Udah, kenapa? Karena Richa perilakunya sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh perilaku itu. Karena perilaku Richa sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh norma hukum itu. Gitu. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham. Kalau tidak paham nanti silakan menuliskan komen. Oke, pertanyaan. Next, ini adalah pemahaman yang terakhir mengenai karakter norma hukum, yaitu daya laku dan daya guna. Kalau tadi keberlakuan, sekarang daya laku dan daya guna. Itu kita bedakan menjadi efficacy, validity and efficacy. Kalau kita berbicara validity, berarti kita berbicara soal daya laku. Validity. Nah, kalau berbicara soal daya laku, berarti teman-teman harus kembali pada paham isi norma itu adalah yang seharusnya. Seharusnya itu dikehendaki oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Ya, menjadi norma hukum karena memang dikehendaki supaya kita berperilaku yang seharusnya. Nah, perilaku yang seharusnya itu sah, valid, menjadi isi norma hukum kalau apa? Pertama, tadi jangan lupa, kalau bersumber pada norma yang lebih tinggi. Kalau bersumber pada norma yang lebih tinggi, pada norma yang karakternya lebih luhur. Ya. Oke. Yang kedua, karena dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang memang memiliki kewenangan untuk membentuk norma hukum itu. Yang ketiga, karena ada kehendak. Ya, jadi norma hukum itu diciptakan karena ada kehendak untuk menuangkan yang seharusnya itu di dalam norma hukum. Jadi perilaku kita itu sesuai dengan yang seharusnya, dikehendaki. Perilaku kita yang seharusnya ini sehari-hari ini memang dikehendaki oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Kalau itu sudah, berarti menemukan validitasnya. Norma hukumnya valid, menemukan validitasnya. Nah, norma hukum yang valid itu, ya, yang membunyikan seharusnya kita berperilaku, sudah pasti nggak memiliki daya guna. Sudah pasti nggak memiliki efficacy. Efficacy nggak efektif nggak? Efficacy itu sebenarnya bukan efektif. Efficacy itu gabungan dari efektif dan efisien. Gitu ya. Memiliki daya guna atau enggak? Norma yang memang sudah sah, sudah objektif, membunyikan seharusnya perilaku kita itu seperti apa, selalu efficacy enggak? Selalu berdaya guna enggak? Ternyata, nanti teman-teman bisa melakukan penelitian lapangan sebenarnya mengenai hal ini. Ternyata, norma-norma yang dikehendaki itu tidak semuanya atau belum tentu semuanya itu menemukan efficacy. Belum tentu semuanya itu menemukan daya guna. Ada sesuatu atau ada norma hukum yang sebenarnya tidak berhasil mengatur perilaku seseorang menjadi yang seharusnya itu. Ya, ada norma hukum yang ternyata tidak berhasil mengatur perilaku seseorang untuk yang seharusnya itu. Gitu. Misalnya apa yang paling gampang aja? Ya, soal tertib berlalu lintas itu sering banget bisa kita lihat contohnya gitu ya. Apalagi misalnya konten-konten hoax itu kan kita sudah diatur bagaimana berperilaku di media sosial. Masih ada aja orang yang menyebarkan konten hoax. Nah, itu artinya norma yang seharusnya kita berperilaku itu tidak semuanya berhasil menemukan daya guna. Gitu ya. Kenapa? Karena daya guna ditentukan oleh kita yang berperilaku. Daya guna ditentukan oleh kita yang berperilaku. Sedangkan kalau validity itu ditentukan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Gitu. Itu perbedaannya antara validity dan efficacy.